Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, bertemu kembali dengan saya Muhammad Noval Salamuddin dengan NIM 1903158. Sebelum saya memulai ceramah seperti biasanya, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin, dan semangat bagi yang sedang puasa Syawalnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan surat Al-Jumu'ah ayat ke-9 sampai ayat ke-11. Nah, surat Al-Jumu'ah ini surat ke-62 yang memiliki arti hari berkumpul. Jadi orang-orang sering berpikiran bahwa Al-Jumu'ah itu artinya hari Jumat, padahal bukan. Secara bahasa itu artinya hari berkumpul atau hari pengumpulan gitu. Nah, lalu surat Al-Jumu'ah ini adalah tergolong surat Madaniyah karena terdiri dari 11 ayat dan ini merupakan surat pendek. Nah, jadi saya di sini akan membacakan ayatnya serta artinya, lalu nanti dijelaskan tafsir dan fenomena yang terjadi pada saat ini. Nah, saya mulai aja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah surat ke-62 ayat 9 sampai ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Faiza qudiyatis sholatu fantasiru wabtagu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa iza ra'au i'tizaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarukuka qa'ima. Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur razikin. Shadaqallahul azim. Nah, lalu artinya ayat ke-9. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah disuruh untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, jadi pada ayat ke-9 ini Allah menyeru orang-orang beriman agar segera dalam melaksanakan sholat Jumat. Pada salah satu hadis mutawatir yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa barang siapa yang melaksanakan sholat Jumat dan sebelumnya telah melaksanakan mandi, mandi tersebut menyerupai dengan mandi junub, maka seperti berkurban seekor unta. Nah, jadi hadis mutawatir ini memotivasi kita agar mengistimewakan hari Jumat, karena hari raya untuk umat Islam hari Jumat, sedangkan untuk orang Yahudi hari Sabtu, dan untuk umat Nasrani itu hari Minggu. Nah, oleh karena itu bagi laki-laki diwajibkan untuk mandi terlebih dahulu sebelum menunaikan sholat Jumat. Nah, karena ganjarannya itu sangat luar biasa, yaitu seperti menyembelih seekor unta, yang berkurban seekor unta. Nah, lalu ayat ke-10. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Nah, jadi kita itu sebagai manusia
diwajibkan oleh Allah untuk mencari karunia-Nya. Karunia Allah itu sangatlah banyak, kita wajib untuk mencarinya dengan jalan yang halal yang diperbolehkan oleh Allah. Nah, jadi kita jangan sampai malas di rumah sedang pandemi saat ini, malas untuk mencari rezeki. Nah, hal itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kan sudah diberi kemampuan, sudah diberi akal, pikiran oleh Allah. Nah, itu harus digunakan oleh kita sebaik mungkin karena itulah aset terbesar dalam hidup kita ini. Nah, lalu ayat terakhir, ayat ke-11. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya. Dan mereka tinggalkan engkau Muhammad sedang berdiri khutbah. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan. Dan Allah pemberi rezeki yang terbaik. Nah, jadi pada ayat terakhir ini Allah mengingatkan kepada kita dan menegur bahwa barang siapa yang mengutamakan Allah, mengutamakan Rasulnya, mengutamakan ibadah kepadanya, itu merupakan lebih baik daripada dunia yang isinya hanyalah permainan, perdagangan, dan lain sebagainya. Nah, lalu saya akan menjelaskan juga tentang tafsir dari 3 ayat ini, atau asbabun nuzulnya, sebab turun ayat ini. Nah, ada 3 tafsir. Yang pertama dari Al-Wasit, yang kedua dari tafsir As-Syaikhan, yang ketiga tafsir dari Ibnu Jarir. Nah, mari kita bedah satu persatu. Yang pertama, tafsir dari Al-Wasit. Jadi pada saat itu Rasulullah sedang berkhutbah dan ya Jumatan seperti biasa gitu. Nah, lalu datanglah suatu rombongan dari Syam yang bernama Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Beliau membawa barang dagangan berupa mirah atau jenis makanan perbekalan. Nah, pada saat itu yang sedang Jumatan ya tiba-tiba melirik dan pergi meninggalkan Rasulullah yang sedang berdiri khutbah. Nah, yang bersisa itu hanya 12 orang. Salah satunya adalah Jabir bin Abdullah. Nah, jadi yang 12 orang ini adalah sisa dari sekian banyak orang yang pergi meninggalkan Rasulullah. Ini tidak dijelaskan berapa banyak orang yang pergi, tapi yang tersisa saja yang dijelaskannya, dan salah satunya adalah Jabir. Nah, lalu tafsir yang kedua, tafsir As-Syaikhan. Nah, jadi tidak jauh berbeda dengan tafsir Al-Wasit, bahwa datang suatu rombongan, lalu yang membedakannya adalah rombongan ini tuh menggelarkan dagangannya gitu. Nah, kecuali 12 orang, dan yang salah satu termasuknya itu Jabir. Nah, jadi ini hampir sama Al-Wasit dengan As-Syaikhan. Nah, lalu yang ketiga dari Ibnu Jarir, meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa pada saat itu wanita-wanita mengadakan pesta. Lalu kan pada saat zaman dulu itu wanita-wanita sering mengadakan iringan musik ya, jadi kalau istilah zaman sekarang tuh kayak dangdutan gitulah ya, rame-ramean gitu. Nah, jadi tertariklah orang-orang untuk mendengar hal tersebut, untuk ya mendatangi mereka lah gitu. Nah, lalu ya mereka meninggalkan Rasulullah yang sedang berdiri khutbah. Nah, lalu kesimpulan dari ketiga ayat ini bahwa yang pertama, kita itu harus segera dalam Jumatan lah gitu, terutama bagi laki-laki ya, jangan berleha-leha lah gitu nunggu azan atau nunggu qomat. Lebih cepat itu lebih baik. Lalu yang kedua, sebelum Jumatan kita itu ya lebih baik untuk mandi terlebih dahulu lah gitu, karena kan ganjarannya juga luar biasa. Nah, yang ketiga itu perintah untuk mencari karunia Allah.
Jadi jangan sampai kita termasuk golongan yang zalim terhadap diri sendiri, tidak mencari karunia Allah, padahal karunia Allah itu kan tersebar di mana-mana lah gitu. Lalu yang keempat, teguran bagi manusia agar jangan sampai melebihkan atau lebih mempentingkan urusan duniawi. Nah, itu kesimpulan yang dapat ditarik dari ketiga ayat tersebut. Lalu apabila disambungkan dengan peristiwa saat ini, yaitu pandemi virus corona atau COVID-19 atau KIV-19, ya kan pada saat ini kita dilarang nih ya untuk Jumatan atau untuk sholat ke masjid, dan dianjurkan untuk sholat di rumah aja gitu. Nah, itu tergantung perspektif masing-masing pribadi, kembali lagi kepada diri pribadi ya. Ada sebagian masjid di Kota Bandung yang buka, ada juga yang emang betul-betul ditutup karena ya kepentingan umum lah gitu, takut ada orang dari mana-mana, takut ada yang terpapar virus tersebut. Alangkah lebih baiknya di rumah. Nah, hal ini diperbolehkan saja apabila terjadi hal darurat seperti ini untuk sholat Jumat di rumah saja, digantikan ya dengan sholat 2 rakaat aja gitu. Jadi ada keringanan lah gitu, tidak usah ada khutbah juga tidak masalah gitu. Tapi apabila terdiri dari 4 orang, nah itu bisa saja terjadi dilaksanakan khutbah. Apabila ya sendiri atau berdua saja, ya itu cukup dengan sholat Jumat 2 rakaat. Jadi tidak digugurkan sholat Jumatnya jadi sholat zuhur, tapi tetap sholat Jumat 2 rakaat untuk yang seorang, 2 orang atau 3 orang. Tapi kalau misalnya ada 4 orang atau lebih di suatu rumah misalkan, ya itu boleh saja ada khutbah dan lain sebagainya. Nah, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.